Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung dengan channel YouTube resmi SMK Ahmad Yani Ngurah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi tentang SMK Ahmad Yani yang selalu secara rutin diupload melalui channel resmi ini. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang materi pertama dalam kegiatan MPLS SMK Ahmad Yani Ngurah tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami di SMK Ahmad Yani Ngurah. Kepada semua peserta MPLS, setelah kegiatan ini selesai, kalian secara resmi akan menjadi bagian dari keluarga besar SMK Ahmad Yani Ngurah. Untuk materi pertama ini, kebetulan saya diberi tugas untuk memberi materi tentang visi dan misi SMK Ahmad Yani Ngurah. Sebelum saya berbicara lebih lanjut berkaitan dengan visi dan misi SMK, saya akan sedikit beranalogi berkaitan dengan visi dan misi ini, bahwa keluarga besar SMK Ahmad Yani ini bisa kita analogikan sebagai sebuah kendaraan atau bis antar kota, antar provinsi. Jadi kita ketika berada dalam satu kendaraan, pasti kendaraan itu mempunyai tujuan. Nah, kalian sebagai peserta didik nantinya di SMK Ahmad Yani adalah sebagai penumpang dalam bis itu. Nah, sementara Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di SMK Ahmad Yani, termasuk yayasan yang ada yang menaungi SMK Ahmad Yani, adalah kru dari bis itu. Jadi ketika bis itu berjalan, semua yang ada di dalamnya, baik itu peserta didik maupun Bapak Ibu guru serta karyawan, itu adalah punya tujuan yang sama nantinya, punya tujuan akhir yang sama, yaitu adalah nantinya akan dituangkan dalam visi dan misi suatu lembaga. Dalam hal ini adalah SMK Ahmad Yani Ngurah. Itu nanti terus dalam perjalanannya bis itu untuk sampai ke tujuan yang ditentukan, itu pasti membutuhkan segala macam akomodasinya di sana. Untuk kendaraannya butuh perawatan, terus butuh bahan bakar, terus penumpangnya juga butuh mungkin makan dan sebagainya. Jadi di perjalanan nanti kendaraan ini, bis ini akan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar keluarga besar SMK Ahmad Yani. Jadi nanti ini akan saya terangkan satu persatu di apa yang ada dalam visi dan misi SMK Ahmad Yani. Demikian untuk awalan, kita langsung saja ke slide yang sudah kami persiapkan supaya lebih jelas apa visi dan misi SMK Ahmad Yani Ngurah. Jadi tadi pengertian dari visi, bahwa visi itu adalah sesuatu yang nantinya akan kita capai bersama. Jadi visi ini tidak hanya untuk SMK secara kelembagaan, tapi juga untuk semua komponen yang ada di dalamnya, terutama adalah peserta didik. Di SMK Ahmad Yani sudah dirumuskan visi SMK Ahmad Yani adalah alim, berbudi pekerti luhur, mandiri, dan berpendidikan berkelanjutan. Apa maksudnya dari kalimat ini? Sangat dalam. Jadi alim artinya semua keluarga besar SMK Ahmad Yani itu harus berakhlak mulia, terus agamis, sesuai agama yang dianut. Dalam hal ini karena kita berada dalam yayasan pendidikan sosial Islam, ditekankan untuk sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Berikutnya adalah berbudi pekerti luhur.
Jadi harapan semuanya bahwa keluarga besar SMK Ahmad Yani Ngurah, outputnya nanti terutama di peserta didik setelah 3 tahun belajar di SMK Ahmad Yani itu mempunyai budi pekerti luhur yang berguna di masyarakat nantinya. Dan yang enggak kalah penting adalah mandiri. Dengan kompetensi yang diberikan, yang didapat selama di SMK Ahmad Yani, peserta didik diharapkan punya kemampuan untuk mandiri sesuai kompetensi yang didapat selama sekolah di sini untuk bermasyarakat. Dan tidak kalah penting juga berpendidikan berkelanjutan. Jadi diharapkan juga peserta didik yang lulus dari SMK Ahmad Yani itu berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu sekilas untuk visi. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan visi yang sudah dicanangkan oleh lembaga itu adalah kita mewujudkannya melalui misi. Nah, dalam 3 tahun peserta didik sekolah di SMK Ahmad Yani Ngurah, yang pertama diharapkan peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berprestasi. Yang kedua, peserta didik berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga, peserta didik sesuai kompetensi yang dimiliki agar dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. Yang keempat, peserta didik yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Jadi dari visi yang sudah kita canangkan di depan, kita akan capai melalui misi yang sudah disepakati bersama ini. Jadi untuk mencapai misi ini kita harus saling bekerja sama. Tidak hanya Bapak Ibu guru dan karyawan saja yang harus bekerja keras, tapi semua peserta didik juga harus terlibat di dalamnya. Seperti apa? Ya, bersekolah sesuai tata tertib, sesuai aturan yang berlaku di sini di SMK Ahmad Yani Ngurah. Nanti ada sesi khusus untuk membahas tata tertib sekolah di materi berikutnya. Selanjutnya untuk mencapai misi yang sudah disepakati di SMK Ahmad Yani Ngurah, kita perlu membuat suatu tujuan. Tadi seperti sudah saya analogikan sebagai sebuah bis. Bis itu ketika berjalan dia pasti punya tujuan akhir. Nah, di sini nih yang harus kita pahami bersama. Ketika nanti peserta didik itu sekolah selama 3 tahun sampai lulus, insya Allah 3 tahun ke depan kalian sebagai peserta didik baru di tahun pelajaran 2021-2022 ini, harapannya 3 tahun yang akan datang akan bisa punya atau punya kemampuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien. Mengembangkan potensi peserta didik yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Ini tujuan secara umum. Nah, dalam hal ini kita bagi menjadi 2 tujuan, satu umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus ini diartikan bahwa sesuai kompetensi keahliannya masing-masing. Seperti kita ketahui di SMK Ahmad Yani itu mempunyai 4 kompetensi keahlian. Yang pertama teknik bisnis sepeda motor, yang kedua bisnis daring dan pemasaran, yang ketiga multimedia, yang keempat akuntansi dan keuangan lembaga. Dari semua kompetensi kalian itu diharapkan peserta didik mampu memilih karir, siap berkompetisi dan mengembangkan sikap kemandirian melalui kewirausahaan.
Jadi di masing-masing kompetensi kalian nanti ada mata pelajaran khusus untuk kewirausahaan ini. Istilahnya mata pelajarannya adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti semua kompetensi kalian ada. Jamnya luar biasa. Untuk kelas 11 itu 7 jam per minggunya, di kelas 12 8 jam. Harapannya semua peserta didik nanti selama 3 tahun sekolah di SMK Ahmad Yani Gura akan mempunyai kemampuan untuk berwirausaha. Berikutnya adanya lulusan yang berkarakter. Berkarakter ini berarti melekat dalam dirinya masing-masing peserta didik. Apa yang dia dapat selama sekolah di SMK Ahmad Yani Gura itu akan terbawa ke masyarakat nantinya. Yang ketiga, terserapnya lulusan di dunia kerja atau berwirausaha. Selain berwirausaha, harapannya sesuai tujuan khusus ini adalah peserta didik yang lulus dari SMK Ahmad Yani Gura langsung bisa diterima di dunia kerja sesuai kompetensi yang diperoleh selama sekolah di SMK. Yang keempat, terbentuknya lulusan yang peduli terhadap lingkungan. Ini yang perlu ditekankan juga, bahwa peduli lingkungan itu penting, apalagi dalam suasana pandemi seperti saat sekarang ini. Kita harus selalu menjaga 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilisasi. Yang nggak penting-penting nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Termasuk sekolah juga bisa dari rumah sekarang. Yang terakhir adanya lulusan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang selama ini di SMK itu sedikit kurang atau kalah dengan sekolah menengah atas. Banyak lulusan dari SMK itu belum punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini sedikit kita rubah mindsetnya supaya nantinya banyak peserta didik yang lulus dari SMK bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk di SMK Ahmad Yani Gura. Trennya akhir-akhir ini sudah mulai bertambah yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya adalah masing-masing kompetensi kalian, tadi saya sudah singgung ada 4, itu punya tujuan secara khusus lagi di masing-masing kompetensi kalian. Yang saya tayangkan ini adalah untuk akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi nanti ketika kalian sudah kegiatan belajar mengajar langsung di sekolah untuk jurusan AKL itu kalau diringkas yang kalian akan dapat itu adalah ada 8 poin yang sudah saya tayangkan di slide ini. Bisa dipelajari sendiri untuk AKL. Berikutnya untuk kompetensi kalian bisnis daring dan pemasaran itu ada 7. Nanti bisa dipelajari sendiri di slide. Nanti akan kita bagikan link PowerPoint-nya. Ini untuk kompetensi kalian multimedia. Jadi harus nantinya punya kompetensi 10 kompetensi yang saya tayangkan ini. Yang terakhir adalah tujuan kompetensi kalian teknik dan bisnis sepeda motor. Ini menghasilkan lulusan dan seterusnya. Intinya anak-anak peserta didik nanti setelah lulus itu punya keahlian khusus di bidang servis sepeda motor dan pemeliharaan sepeda motor. Kira-kira seperti itu untuk visi dan misi SMK Ahmad Yani Gura. Selanjutnya ini sedikit profil dari saya sebagai tutor materi pertama. Bisa dilihat ya. Terima kasih. Berikutnya adalah kalian nanti setelah menyimak materi ini, tugas selanjutnya adalah membuat rangkuman dan mengirimkan ke grup kelasnya masing-masing. Dari saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.